warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Adelia Agatha dengan NIM 114220135 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Pada jarapan film kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat arahan fungsi kawasan dengan scoring. Yang pertama, kita membuka aplikasi ArtsMap terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik New Template, kemudian Blank Map, lalu oke. Nah, di sini kita klik kanan Layers, kemudian Properties. Nah, di sini kita sesuaikan koordinat sistemnya menjadi WJ1984, UTM zona 49, lalu oke. Kemudian kita klik kanan Layers, kemudian Add Data. Nah, di sini kita masukkan batas administrasi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik kanan batas administrasi, lalu Data, kemudian Export Data. Nah, pada bagian output filter kelasnya ini, kita beri nama Camline, kemudian Save, oke. Nah, di sini lalu kita checklist batas administrasi, kemudian klik kanan Camline, lalu Edit Features, kemudian Start Editing. Nah, di sini kita membuat kotakan kira-kira segini. Nah, agar mencakup ini semuanya. Kemudian kita klik Editor, kemudian Merge, lalu oke. Kemudian kita Stop Editing. Nah, di sini kita klik kanan Camline, kemudian kita klik Data, kemudian Export Data. Nah, pada bagian output fiturnya ini kita ganti namanya menjadi jenis tanah. Nah, kemudian kita save, lalu oke. Kemudian kita klik kanan jenis tanah, ke data, kemudian export data. Nah, pada bagian output fitur kelasnya ini kita ubah menjadi curah hujan. Nah, kita klik save, lalu oke. Nah, di sini kita akan menceklis jenis tanah dan curah hujan. Nah, kemudian kita klik kanan Camline, lalu Edit Features, kemudian Start Editing. Nah, kita klik, kemudian kita klik Cut Polygon Tools. Nah, di sini kita akan membuatnya membagi menjadi 5 bagian seperti ini. Kita tarik. Nah, jika sudah, kita unchecklist Camline ini, kemudian kita checklist jenis tanah. Nah, ini juga jangan lupa kita stop editing, lalu pada jenis tanah ini kita klik kanan, lalu kita start editing. Kita klik dengan langkah yang sama, kemudian cut polygon tools. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 5 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita unchecklist, lalu kita checklist curah hujan. Nah, di sini dilakukan dengan langkah yang sama. Kita klik curah hujan, klik kanan, kemudian edit features, kemudian start editing. Nah, di sini kita klik, kemudian kita pilih cut polygon tools. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi 5 bagian juga. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita jangan lupa kita stop editing. Nah, setelah itu kita checklist pada bagian Camline. Nah, di sini kita klik kanan Camline, kemudian open attribute tabel, lalu table option, kemudian click fill. Nah, di sini kita beri nama keterangan. Untuk tipenya ini teks. Tipenya ini kita ganti menjadi 100, lalu kemudian kita oke. Nah, di sini kita menambahkan add file, lalu namanya score KL. Untuk tipenya long integer, kemudian oke. Nah, setelah itu kita isi dengan sesuai pedoman RLKT. Data, kemudian landai, kemudian miring atau agak curam, kemudian curam, kemudian sangat curam. Nah, di sini skornya juga kita masukkan 20, 40, 60, 80, kemudian 100. Nah, jika sudah kita close, kemudian kita ke jenis tanah. Kita klik kanan, kemudian open attribute tabel. Di sini kita klik tabel option, kemudian kita add file. Nah, di sini kita beri nama keterangan JT. Untuk tipenya itu teks, tipenya 100. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan kembali add file. Nah, untuk namanya score JT. Untuk tipenya itu long. Kemudian OK. Di sini kita masukkan keterangan tidak peka, kemudian kurang peka, kemudian agak peka, lalu peka,
Dan selanjutnya sangat peka. Nah, untuk skornya kita isi sesuai RLKT. Untuk yang pertama 15, kemudian 30, 45, 60, lalu 75, kemudian kita close. Nah, setelah itu kita ke curah hujan, klik kanan, kemudian open atribut tabel, lalu tabel option. Kita jangan lupa stop editing terlebih dahulu. Nah, kemudian add file. Nah, di sini kita beri nama keterangan CH, untuk tipenya itu teks, lengthnya 100, kemudian oke. Lalu kita klik tabel option, add file, untuk namanya skor CH, untuk tipenya long integral, kemudian oke. Nah, di sini kita start editing, kemudian kita klik curah hujan. Nah, di sini kita masukkan berdasarkan RLKT yang di bagian curah hujan. Untuk yang pertama itu sangat rendah, kemudian rendah, lalu sedang, kemudian tinggi, lalu yang terakhir sangat tinggi. Nah, untuk skornya yang pertama itu 10, 20, 30, 40, kemudian 50. Nah, jika sudah kita close. Setelah itu kita melakukan geoprocessing, yaitu menceklis ketiga-tiganya, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Kemudian kita klik geoprocessing, kemudian union. Nah, pada bagian input features ini kita masukkan kemiringan lereng, jenis tanah, kemudian curah hujan. Lalu kita pada bagian output fitur kelasnya ini kita ubah menjadi arahan fungsi kawasan. Nah, kemudian kita klik save, lalu oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita unchecklist pada bagian curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Lalu kita klik kanan pada arahan fungsi kawasan ini, kemudian kita masuk ke open atribut tabel, lalu kita pilih table option, lalu kita add file. Nah, di sini kita beri nama menjadi skor total. Kemudian untuk tipenya ini menjadi long integer. Nah, lalu oke. Kemudian kita klik kanan pada skor total, kemudian kita field kalkulator. Nah, di sini kita klik skor KL, kemudian kita tambah dengan skor CH, kemudian kita tambahkan dengan skor JT, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik table option, kemudian add file. Nah, di sini keterangannya kita beri nama arahan fungsi kawasan. Fungsi kawasan untuk tipenya itu teks, lengthnya ini kita ubah menjadi 100, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik pada bagian select by attribute. Nah, di sini kita masukkan rumus dengan skor total, kita cari skor total, kemudian lebih besar sama dengan 181, seperti 181, lalu kita klik N, kemudian kita cari skor total, lebih kecil sama dengan 225, lalu kita apply. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik pada bagian arahan fungsi ini. Nah, lalu kita klik kanan, kemudian field kalkulator. Setelah itu kita ganti menjadi petik 2, kawasan fungsi pelindung. Setelah itu kita klik pada bagian select by attribute. Nah, di sini kita masukkan dengan rumus skor total lebih dari sama dengan 136 dan skor total 180 kurang dari sama dengan 180. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita klik kanan pada bagian arahan fungsi, lalu fit kalkulator. Dan kemudian kita ganti menjadi kawasan fungsi penyangga. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik select by attribute. Nah, kita masukkan rumus skor total lebih besar sama dengan 91 and skor total kurang dari sama dengan 135. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita klik kanan pada arahan fungsi, kemudian field kalkulator. Nah, di sini kita ubah menjadi kawasan fungsi. Kawasan fungsi berdaya tanaman tahunan. Kemudian kita klik OK.
Nah, setelah itu kita klik pada bagian select by attribute, lalu kita masukkan rumus yang terakhir yaitu skor total kurang dari sama dengan, ini kita ganti menjadi kurang dari sama dengan 90, dikarenakan nanti pada bagian yang kurang dari 90 itu bisa masuk. Ini kita hapus, nah, seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita klik kanan pada arahan fungsi lalu fill kalkulator. Nah, di sini kita ganti menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Nah, kita klik OK. Kemudian kita tekan pada arahan fungsi, kemudian properties, lalu kita masuk ke simbologi, terus kategoris. Untuk value-nya ini kita ubah menjadi arahan fungsi. Nah, lalu kita add all value. Nah, di sini untuk color RAM-nya ini kita ubah menjadi warna ini. Kemudian itu kita klik kanan, kemudian properties call as symbol. Nah, di sini untuk outline color-nya ini menjadi no color. Kemudian kita klik OK, lalu apply. Oke. Nah, setelah itu kita klik pada bagian layout view. Nah, ini kita atur atau sesuaikan dengan menggunakan penggaris. Setelah itu kita tarik garis ini ke atas. Nah, kemudian kita atur skalanya menjadi 1:50.000. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian rectangle. Nah, kita membuat kotakan di bawahnya seperti ini. Kemudian kita klik, lalu kita ke properties. Nah, untuk fill color-nya ini kita ubah menjadi no color. Untuk outline-nya ini hitam. Untuk ketebalannya ini 1, lalu sudah kita klik OK. Nah, kita kemudian membuat keterangan dengan cara klik insert, kemudian kita masuk ke legend. Di sini legend itemnya ini arahan fungsi, kemudian kita next, lalu next, kemudian next, lalu next. Nah, ini kita geser di luar kotak. Nah, di sini kemudian kita klik kanan, kemudian convert to graphic, lalu kita klik kanan, kemudian ungroup. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih dari arahan fungsi sampai kawasan fungsi penyangga ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ini ke sini. Lalu kita ungroup. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita menambahkan skor. Untuk yang pertama, pada kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan itu skornya skor titik 91 sampai 135. Kemudian change simbol, teleponnya times enrollment, kemudian size-nya 12. Lalu OK. Mulai OK. Nah, setelah itu kita mengulangi dengan langkah yang sama. Untuk kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman itu 45 sampai 90. Skor titik 45 sampai 90, kemudian tutup kurung, lalu kita ubah untuk teksnya, kita ubah menjadi times enrollment, kemudian size-nya 12, lalu OK, apply, OK. Nah, lalu untuk kawasan fungsi lindung ini kita beri skor 181 sampai 225 sampai 225. OK. Fontnya kita ubah times enrollment, untuk size-nya 12, lalu OK, apply, OK. Nah, setelah itu untuk kawasan fungsi penyangga, untuk skornya 136 sampai 180. Kemudian change simbolnya, untuk fontnya times enrollment, kemudian size-nya 12, lalu OK, apply, OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik pada kotakan yang warna ini, kemudian kita ke frame, lalu bordernya ini 1.0, kemudian kita OK. Nah, kita lakuin dengan langkah yang sama. Di bordernya 1.0. Nah, setelah itu kita klik pada simbol teks. Nah, di sini
baru sampai muncul tulisan seperti ini. Kemudian ini pada teks ini kita ganti menjadi sumber spasi titik 2 pedoman penyusunan pola RLKT, 1986 lalu tutup kurung. Kemudian kita change simbol. Nah di sini untuk fontnya ini Times New Roman, ukurannya 12. Lalu oke, apply. Kemudian oke. Nah di sini kita mengatur sumbernya ini di sini. Nah setelah itu kita menghilangkan garis-garis ini dengan cara kita tarik. Nah seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan tulisan ini, kita blok, kemudian kita klik kanan lalu delete. Nah seperti ini. Jika sudah, kita save dengan klik file kemudian save as. Di sini kita akan beri nama dengan acara 4 Adelia. Nah di sini sudah, kemudian kita klik save. Nah sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.